Masalah. Ya oke, nggak apa-apa. Sip, Oke, silakan Kak. teman-teman, ini sudah 21 orang yang gabung. Teman-teman yang ikut hadir Zoom hari ini sangat beruntung banget. Karena saya mau buka-bukaan. Mau buka-bukaan gimana sih caranya saya menjalani apa namanya TikTok yang kelima, teman-teman ya. Saya itu sudah 4 kali bikin TikTok ya. Sejak awal dulu sebelum panik terjun ke TikTok saya udah bikin akun. Cuman akunnya amburadul gitu kan. Akunnya akun sebetulnya akun renungan gitu kan. Nah, tapi ketika panik bilang mulai TikTok, saya sempat nanya, "Pak, ini saya udah ada gini gimana timpa aja," katanya. Udah ditimpa. Oke, tapi nggak berjalan dengan baik, artinya stuck gitu ya. Kemudian saya bikin lagi, ya sesuai penyakit. Nah, itu saya udah bikin sampai 4 lah ya, totalnya 4. Nah, yang terakhir ini itu saya tertrigger ketika saya jadi benar kata Kak Mona, host pertama kali Fast Track itu kita buka sama Pak Niko tentang TikTok. Nah, itu saya yang jadi hostnya, kemudian Pak Niko yang apa narasumbernya. Nah, di situ teman-teman baru saya mikir gitu loh. Kayaknya saya tertantang banget gitu. Saya udah ada 4 akun itu ya. Sudah ada 4 akun dan empat-empatnya so-so aja gitu loh. Jadi ya begitu-begitu aja gitu kan. Peningkatannya sebetulnya sudah spesifik penyakit. Bahkan terakhir itu saya sudah bikin akun ginjal, Master Ginjal ya sebelum Ginjal TV, Master Ginjal. Teman-teman boleh bantu komen dulu di sini. Siapa yang pernah ngikutin live saya Ginjal TV? Jujur aja. Yang udah pernah ngikutin live saya Ginjal TV, teman-teman ketik dulu. Yang udah pernah ngikutin. Yang belum juga nggak apa-apa. Saya cuma mau tahu aja yang sudah pernah. Oke ya, sudah pernah ya, Oh ada ya, teman-teman ya. Kak Rosdiana, Kak Carmila, Oke Kak ya, Enci, ya, teman-teman Embun. udah tahu ya Oh, Ginjal TV adalah akun saya yang kelima. Itu saya buat tanggal 13 November. Pertama kali saya apa namanya upload video. Dan sehari saya upload 3, teman-teman. Dan itu nggak banyak, jadi 13 November saya upload pertama kali 3, kemudian besoknya 3, 3, 3. Jadi saya bikin pertama kali itu langsung banyak. Ya, karena saya di apa di mentor langsung sama Cipom ya, Cipome itu ini saya ketat banget. Nah, padahal November itu adalah waktu saya sangat sibuk banget memperkenal teman-teman. Teman-teman udah tahu ya, saya pelayanan. Suami saya kebetulan hamba Tuhan juga. Jadi November Days itu waktu yang padat banget. Cuma saya nggak ada excuse banget untuk nggak bisa bikin atau nggak mau mulai. Justru itu tantangan buat saya. Kapan lagi saya mau mulai bikin baru kalau yang lainnya tuh jeblok, istilah saya gitu ya. Akhirnya saya bikin teman-teman 13 November. Di bulan Desember itu baru mencapai angka followernya ya 600 kalau nggak salah ya. Tapi sudah bisa nge-live ya. Tadinya Cikomi itu menyarankan 1.000 dulu baru nge-live gitu kan. Tapi saya udah nggak tahan gitu loh, udah gatal. Akhirnya saya bilang, udah sih, mulai aja gitu kan. Udah lama, mulai aja. Akhirnya saya mulai, teman-teman, 3 Desember. 3 Desember ya. Saya ingat banget minggu pertama Desember itu, padahal tanggal 5 Desembernya itu saya ada Natal ya. Saya buat live, teman-teman, live pertama saya penontonnya itu hitungan jari doang. Dari jari kita berapa? Hitungan jari ya. Enggak langsung ngeledak-ledak enggak ya, hitungan jari. Dan itu berlangsung sehari seminggu. Jadi sehari saya 2 kali nge-live. Pertama, karena saya nyari tepat ya, cari waktu yang tepat. Pagi, siang, sore itu saya coba. Hari pertama, kedua, ketiga masih so-so aja. Akhirnya saya pikir saya buat live 4 kali karena saya mau tahu waktu yang tepat untuk saya kapan. Karena masing-masing akun kan memang berbeda ya, teman-teman ya. Nah, dari situ saya jadi tahu, oh ini gitu ya. Jadi setelah seminggu itu saya menetapkan ya membuat jadwal live. Jadi enggak kalau sempat aja enggak. Saya buat jadwal ya karena saya udah ngebet banget saya pengen berhasil TikTok saya yang kelima ini nggak boleh gagal. Jadi saya prinsipnya itu karena saya udah capek teman-teman bikin video itu memang nggak gampang, bener nggak? Siapa di sini yang uh,
sering merasa patah semangat banget kalau bikin VT. Ayo ngaku, ngaku dulu. Yang suka, aduh, bikin capek-capek, udah ngedit begini begono begini, cuman follow apa share sedikit. Teman-teman komen dulu, ya. Yang sering seperti itu komen. Itu saya alamin juga, teman-teman. Dan sebetulnya di TikTok saya yang ini tuh enggak yang meledak-meledak banget juga gitu loh. Tapi memang seribuan tuh, 1000 ke atas, 1000 ke atas. Nah, akhirnya ketika sudah sampai di 600 itu 3 Desember itu saya ingat banget. Jadi sekitar 2 mingguan ya setelah saya upload VT-VT saya mulai nge-live. Nah, dari situ saya cari waktu-waktu yang tepat, akhirnya saya bisa dapetin. Jadi saya normal hari biasa saya nge-live 4 kali, teman-teman. Minimal nge-live itu 1 jam setiap hari. Ya, 4 kali minimal 1 jam. Dari mulai penonton cuman hitungan jari sampai penontonnya sekitar 1,4K ya pada waktu nge-live. Dari yang komennya cuma 1-2 hitungan jari juga sampai komennya itu bisa 1000K ya. Itu saya alami sampai sekarang. Nah, caranya gimana? Saya sebetulnya kalau dikasih suruh nginin rumus juga nggak tahu juga rumusnya gimana, karena dari coba-coba gitu loh teman-teman. Jadi masing-masing akun itu akan spesifik sekali ya, tergantung dengan apa namanya teman-teman cara pembawaannya, terus materinya, terus apa namanya interaksinya. Sebetulnya itu. Cuman saya coba apa sharing aja ya. Jadi teman-teman ntar tangkap sendiri ya. Yang udah pernah ngikutin live saya berarti udah tahu ya gayanya nge-live saya tuh memang rame ya. Rame. Tapi bukan berarti teman-teman yang ngomongnya apa namanya lemah lembut kayak Mbak Mona segala macam itu nggak bisa nge-live. Bukan. Jadi teman-teman lebih bagus satu ya. Pilih gaya yang sesuai dengan kita ya, yang otentik kita. Karena kalau enggak, teman-teman, kita akan capek. Misalnya, saya mau ngikutin materi ya, gitu, modelnya rame. Ya lama-lama capek, karena kita kan nge-live-nya setiap hari. Dan bayangin, setiap hari 4 kali. Tadinya saya kan patokannya tuh Cipome ya. Saya tadinya mau ngikutin dia, kayaknya nggak bisa juga gitu kan. Ngikutin yang lain, yang ini, yang itu. Banyak referensi saya. Tapi nggak bisa gitu loh. Capek kitanya. Karena niru orang tuh capek. Tapi kita buat suatu strategi yang kita lihat dari live orang, poin-poinnya apa, nah itu bisa. Tapi kalau gaya kita harus otentik gaya kita gitu ya, teman-teman ya, itu sih intinya. Terus yang kedua konsisten memang. Jadi beda sama yang lain, saya karena saya perjuangkan ini dari nol, jadi saya komitmen saya buat jadwal. Nah, jadwal ini saya share ke penonton saya gitu. Jadi setiap saya live saya kasih tahu jadwal saya sehari 4 kali, jam segini, jam segini, jam segini. Jadi dia tahu kapan harus on cam itu untuk nonton live saya gitu ya, kalau mereka mau gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada itu istilah ntar kalau sempat saya nge-live, kalau nggak ada. Nah makanya hari ini tadi harusnya jam 4 jadwal saya nge-live. Selama puasa kan saya cuma 2 kali. Jam 5 pagi subuh ya, dan jam 4 sore live nge-read. Nah, yang hari ini itu saya majuin. Tadi saya sempat 2 sekian lah, sampai jam 3 sekian saya nge-live. Jadi walaupun mendadak banget, ya penontonnya sih ada aja gitu loh. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Satu sih prinsipnya menurut saya ya, komitmen kita atur jadwal nge-live. Konsisten di jam itu gitu loh. Karena nonton kalau udah apa ya, udah ngeklik sama kita, saya nggak nge-live di hari itu jam itu ditanyain di Japri, Kak kok nggak nge-live gitu, Kak kok nggak ada aku cari kayak gitu. Jadi kayak kita jadi merasa harus kita yang permisi ke mereka gitu. Tapi nggak apa-apa, itu suatu bentuk apa ya, bahwa mereka tuh fanatik gitu loh ke kita. Nah itu yang harus kita cari teman-teman. Dan itu yang harus kita buat supaya mereka tuh fanatik nonton kita gitu loh. Dan
Bagaimana supaya seperti itu? Nah, ini yang harus mesti kita cari ya. Menurut saya, satu kita harus punya nilai tambah yang membuat manfaat untuk mereka yang nonton. Kalau cuman live edukasi teman-teman, ini kalau saya ya, itu banyak banget live edukasi ya. Jadi teman-teman harus buat suatu apa ya, suatu cara bagaimana saya mereka tuh suka nonton di live kita karena nggak kita dapat di VTV kita gitu loh ya. Kalau saya teman-teman bisa ngelihat ya, kalau saya nge-live tuh awalnya saya ngapain tuh bisa ngelihat ya. Nah, misalnya teman-teman kasih tips, misalnya apa ya, eh, apa masakan apa yang untuk buka puasa gitu ya. Jadi teman-teman ya, atau sahur, atau menu apa. Nah, itu yang dicari orang gitu, yang praktis-praktis. Jadi mereka tuh sekarang udah bosan yang namanya cuma edukasi tok gitu loh. Jadi yang praktis tips tuh loh. Nah, misalnya apa ya, menu buka puasa yang aman buat ginjal, menu sahur yang aman buat ginjal, terus pola minum air putih puasa gitu. Tips-tips itu tuh kita masih kasih. Nah, caranya gimana supaya dia mau? Kita bikin flyer dulu. Teman-teman bikin flyer udah bisa ya sekarang ya. Teman-teman yang sudah bisa bikin flyer pakai CapCut atau pakai ChatGPT, teman-teman komen dulu. Yang belum teman-teman belajar deh ya. Bikin flyer sebelum live, teman-teman tentuin dulu tema mau live hari ini apa. Ya, misalnya kalau saya misalnya apa ya? eh puasa kalau saya kasih judul di layar ya, puasa lancar tubuh bugar. Nah, itu ini saya. Nah, gimana caranya? Nah, setelah itu kita kasih tuh jam live kita. Ya, dapatkan tips apa namanya? Menu sehat, buka puasa atau apa di live saya jam segini. Pasang di status apa namanya? TikTok kita. Nah, jam live-nya jam berapa berapa. Teman-teman tentuin dulu gitu loh. Dan itu kita share sebelum kita live. Misalnya kita buat besok nih jam 5 jam 4 sore apa. Nah, teman-teman udah bikin mulai dari sekarang. Nah, setelah teman-teman bikin, teman-teman udah nge-live nih hari ini. Itu saya pasti screenshot hasil live-nya, saya taruh di status lagi. Ya, saya kasih caption, wow, live subuh meledak. Banyak banget yang pengen puasa lancar, tubuh bugar, begini. Pokoknya segala macam lah. Nah, kita taruh lagi di status. Jadi, kita buat status kita itu sebagai apa namanya pasang poster di situ supaya mereka untuk hadir di live. Jadi teman-teman boleh cek deh video saya itu terakhir itu di Desember. Sejak saya bisa live saya nggak sempat lagi bikin VT sampai sekarang saya nggak pernah bikin VT. Satu karena memang kalau bikin VT itu malah lebih beban dari saya daripada saya nge-live ya. Tapi itu sih sebetulnya nggak bagus juga karena kan kita tetap harus maintain di VT itu ya teman-teman. Jadi usahain tetap bikin juga. Tapi yang membuat lonjakan follower tinggi dan viewers tinggi itu dari live saya 90% lah dari situ. Dan puji Tuhan dari live saya itu saya trip ini kemarin dapat poin sekitar 22 deh, 22 ya. Jadi 3 Makau bisa diganti 3 Makau atau 1 Swiss lebih dikit lah gitu. Saya mau ngejar 2 lagi tuh udah nggak keburu teman-teman. Udah ya udahlah terima aja sudah bersyukur banget biasanya nggak sampai dan itu 95% bisa saya bilang dari TikTok. Bayangin teman-teman baru 3 bulan ya dari Desember Januari Februari deh tanggal 9 kan udah tutup ya itu saya live lah. Jadi teman-teman sekarang usahain optimalin teman-teman kalau sudah buka teman-teman udah punya akun berapa teman-teman cari tahu pergerakannya bagaimana. Kalau live-nya masih begitu-gitu aja teman-teman coba cari ya. Yang penting teman-teman sebetulnya nge-live itu satu bisa menarik interaksi ya, interaksi dengan penonton. Nah, teman-teman di sini yang kalau suka nge-live
komennya cuman puluhan, teman-teman komen dulu. Yang nge-live komen cuman puluhan, teman-teman komen dulu. Aku sambil lihat komen-komennya ya. Emang lebih enak pakai ini sih ya, pakai laptop bisa kelihatan kiri kanan. Iya, Mak Tri, Oke, iya. saya Ini, oh, Embun. Oke. Teman-teman yang hadir di sini udah pernah nge-live belum? Kok yang komen cuma satu dua? Ketik dulu yang udah pernah nge-live, yang belum pernah sama sekali. Kalau belum pernah sama sekali berarti gimana ya enaknya kamu Naya? Aku juga nggak tahu nih, mesti mulai dari mana nyeritain. oke. Iya, Mak Tri, ini langsung tadi semua disebar sama Mak Tri. Boleh, dikit-dikit Mak Tri ya. Jadi pertanyaan nih, Mak Tri. Ketika tadi Mak Tri kan di awal ya, baru hitungan jari puluhan gitu ya. Nah, kira-kira yang waktu itu terus membuat meledak itu, tadi kan sempat sih Mak Tri bilang ya, misalnya tadi adalah dengan tentukan tema hari ini apa. Satu tadi buat rame, kata Mak Tri kan. Harus buat rame, terus udah gitu juga tips and trick yang bisa langsung mereka praktekkan gitu sehingga itu membuat seru. Terus setiap selesai dari live terus kemudian juga langsung posting lagi, jadi kepo orang pengen tahu kan kayak gitu. Tapi waktu awal-awal banget ya Matri, kalau masih ingat ya, yang akhirnya masuk pada level rame itu tadi, ada nggak sih sesuatu yang sangat berbeda yang Matri lakukan? Karena kan Matri ini udah akun yang kelima kan, gitu. Iya, iya. Jadi ya makanya tadi saya tanya teman di sini yang udah pernah nge-live siapa? Kamu dulu. Ya, supaya saya tahu nge-live sama belum pernah nge-live tuh memang kan beda ya. Aduh, saya kok nge-live-nya sepi atau gimana mau bilang sepi, nge-live aja belum pernah kan gitu kan. Oh, Jadi oke. yang yang sudah pernah nge-live teman-teman komen dulu. Yang sudah Ya, pernah nge-live teman-teman komen. Yang belum oke. juga komen belum gitu ya. Aku bacakan Kak Tri. Yang satu si Hmm, Embun, terus kemudian Natalia, Kak Rani udah live 3 bulan, Ibu Kosma, kemudian Bunda Ade ya, Kak Cencan, Kak Mila juga udah dari lama ya, Kak Rosdiana juga sudah nge-live ya, Kak Nisi juga tentunya sudah nge-live ya, Kak Enci ya, terus Kak Dwi juga, Kak Dwi sebutannya saya pernah nge-live, jadi berarti belum konsisten ya. Terus kemudian siapa lagi nih? Ya, itu sih udah banyak juga sih. Kak Neta juga pernah. oke. Ya, teman-teman teman-teman kuncinya satu, konsisten aja. Teman-teman udah pernah nge-live. Nah, walaupun sehari sekali misalnya ya, berapa jam 10 tetap jam 10. Nah, udah pernah belum? Saya tanya dulu. Pernah Oke, nge-live ya. Oke, teman-teman, adakah yang jadwal? konsisten dengan jadwal untuk nge-live-nya? Kalau aku belum konsisten. Yang lain, apakah teman-teman konsisten di jam tersebut? Kak Larani, sehari 1 sampai 3 kali konsisten nggak di jamnya saya? Kak Enci, oh Kak Enci nanti ya, Kak Enci udah nanya nanti, tapi next itu. Jadi gimana cara ngegiring kalau udah masuk WhatsApp nanti dulu ya. Belum konsisten, belum konsisten. Oke, Kak Rosdiana udah konsisten setiap pagi. Kemudian Kak Rani pagi, siang, malam. Kemudian Kak Nisi lagi males katanya. Kak Bu Kosma setiap hari jam 10 pagi. Oke, jadi yang konsisten itu Bu Kosma 10 pagi. Kalau nggak salah Bunda Ade juga konsisten ya. Kak Enci konsisten 1 siang. Bun konsisten siang dan malam. Yang lainnya belum. Oke, oke, sip. Teman-teman yang belum konsisten nggak apa-apa, coba mulai perbaiki. Misalnya jam 10, jam 11. Kalau bisa sekali-sekali, tapi bikin jadwal dulu. Nah, itu umumin saat Oke. live. Ya, saat Hmm. live umumin. Teman-teman saya live tuh setiap jam 10 ya, teman-teman. Nah, kalau mau closing live, teman-teman ingetin, jam 10 besok saya akan bahas ini. Ya, gitu ya. Itu caranya, salah satu cara kalau sehari cuma sekali. Jadi teman-teman kasih spill dulu, besok mau bahas apa, bahasa gitu, yang bikin mereka tertarik atau menarik. Gitu, itu satu Oke. ya. Terus kemudian kalau yang belum konsisten bikin jadwal yang konsisten usah harus banyak. Tapi kalau mau mempercepat atau mau cari tahu jamnya yang tepat untuk teman-teman ya mesti nyoba jam segini, jam gitu. Kalau saya dulu karena penasaran jam berapa ya, akhirnya saya 4 kali. Setelah 4 kali ternyata rame semua, ya udah saya jalan. Wong saya nggak ngapa-ngapain gitu kan banyak di rumah kan saya
ngerawat mama saya kan. Jadi saya terkendala nggak bisa kemana-mana. Bisa optimalkan waktu saya udah bisa nge-live. Mbak Tri, jadi Enjoy banget. Mbak Tri untuk jam sendiri berarti tergantung dari masing-masing Mbak Tri ya. Ada Iya, secara umum masing-masing. bukan secara umum nggak ada jam-jam yang paling Nggak banyak ada, pagi. nggak ada. Oke. Aku udah buktiin nggak ada, Mbak Mona. Jadi tergantung Oke. kita, tergantung akun kita, tergantung cara kita, tergantung ini. Jadi akhirnya aku yang nanti. Jadi nggak ada tuh yang bagusnya pagi ini, nggak juga sih, nggak juga. Jadi tergantung kita. Makanya saya musim pagi subuh tuh kenapa? Sebelum saya juga ya jam 5:30 tapi setelah puasa saya tarik mundur. Jadi supaya orang nggak sempat tidur dari setelah sahur ya. Setelah sahur kemudian dia subuh kan langsung nonton live saya gitu loh. Nah, Oke. waktu sebelum puasa saya subuhnya tuh lebih gitu ya. Teman-teman. Sebetulnya menurut saya ya, saya karena saya nggak ahli-ahli juga di TikTok, jadi saya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman cari waktu sesuai dengan kita ya, cari waktu kita yang nyamannya kita membuat traffic kita bagus gitu. Itu yang pertama. Terus yang teman-teman tadi jadi satu ya, teman-teman ya coba dulu ya, saya juga nggak tahu rumus-rumusnya, tapi ini karena saya ngalamin seperti itu saya coba sharingkan. Coba bikin jadwal yang konsisten. Ada atau nggak ada, teman-teman, hanya hitungan jari. Itu saya pernah. Akhirnya saya tetap aja nge-live, tetap aja nge-live. Itu yang pertama. Kemudian bikin flyer poster ya, sebelum dan sesudah ya. Bikin tuh sekarang cuma sekali perintah aja udah jadi kok di ChatGPT, teman-teman. Ya, nanti mungkin Mbak Mona bisa satu sesi bikin ChatGPT gimana caranya gitu kali ya. Atau Mbak, pakai Mbak CapCut Tri, boleh, sebentar. atau pakai Mbak Tri, apa aja boleh kok. Mbak Tri, jadi itu flyer ada di mana Mbak Tri? Kan Mbak Tri kalau lagi live itu kan cuma itu, TV Ginjal, Ginjal TV. Itu di mana Flyer, flyernya? flyer aku kasih di status sebelum dan sesudah live. Oh, oke. Enggak ini. Flyer untuk iklan kita, promo kita I live-nya see. Baik, gitu baik. ya. Oke. Baik, Jadi saya nggak ganti-ganti waktu di live, nggak ganti-ganti baik, baik. Mbak gitu. Tri, Terus itu itu belakangnya tuh buat TV Ginjal itu kayak gimana itu? ya pakai begitu aja, pakai CapCut, CapCut apa pakai kan gitu. Semuanya bisa kok teman-teman yang bisa udah maksimalin. Bisa pakai Oh, Canva, oke. Canva, pakai CapCut, CapCut, pakai ChatGPT, ChatGPT apa aja yang untuk ngedit teman-teman bisa optimalin. Bisa Oke. semua ya. Dari status WA juga bikin kalau mau ya. Kita bikin tulisan-tulisan gitu terus baru kita screenshot nah jadi background. Gitu sih kalau Oke. aku. Ya. Gitu Mbak Mona. Mak, oke. Mau minum dulu silakan. Seru banget soalnya. Mak, untuk itu Mak, untuk awal pembukanya kayak gimana? Tadi kan yang Oh penting iya, kan adalah mengundang interaksi say. Nah, cemana itu pembukaan awal, terus kemudian ngundang oke, interaksi itu kayak gimana? oke. Jadi teman-teman biasanya ini teman-teman bisa jadi catatannya karena saya juga bukan expert TikTok, tetapi saya penggiat aja gitu. Jadi saya berdasarkan pengalaman. Di 1 sampai 3 menit pertama itu TikTok akan menyebar live kita. Jadi 1 sampai 1 menit pertama deh. Jadi beberapa detik pertama itu menentukan banget teman-teman live itu bakal rame atau enggak. Ya. Jadi caranya gimana? Hook, hook ternyata itu bukan cuman buat fit ya. Jadi kan biasa kalau mau bikin pakai hook ya kan supaya bikin mereka stop gitu kan dan ngelihat. Nah, di live tidak perlu hook. Jadi pertama teman-teman apa yang membuat dia bisa stay? Nah, ini kan tahu harus cari rahasianya di situ karena tergantung live masing-masing kan gitu loh. Jadi tergantung live masing-masing. Kalau saya pertama saya kan selalu buka live saya itu kalau pagi dan sore itu dengan gerakan ya. Itu pasti selalu.
baru kita sharing-sharing. Nah, teman-teman kalau teman-teman langsung live, teman-teman harus pakai hook yang bisa membuat mereka stop scroll. Ya, kan live tuh orang ngelihat live kita kan scroll 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 gitu kan. Nah, teman-teman harus bikin hook yang membuat dia stop ngelihat di kita atau stay. Jangan cuman nggak menarik, udah scroll lagi scroll lagi. Jadi apa namanya? Ngerti nggak maksudnya? Kayaknya bahasanya saya udah bikin hook. Ya, Ya, misalnya contoh Mak aja Tri, deh. jadi Langsung teman, saya kasih contoh. ya Contoh, gimana contohnya? contoh ya, Ya, contoh. Teman-teman yang suka kesemutan, kebas-kebas tangan kaku, finger, TPS, teman-teman stay di sini. Kita akan bergerak untuk membuat keluhan-keluhan berubah. Nah, kayak gitu. Itu contoh, ya. Jadi, oh iya gue banget itu. Udah lihat dulu apa, gitu. Atau kalau teman-teman nggak pakai gerakan, teman-teman yang punya hipertensi, diabetes, asam urat, ya, mau tahu cara solusinya yang supaya bisa sehat, stay dulu di sini, ya. Nah, kayak gitu loh, ya. Jadi kasih hook yang menggelegar atau kontroversi yang membuat mereka penasaran, yang membuat apaan sih nih gitu kan. Jadi scroll begitu melihat kita stop, tuh. Bikin mereka penasaran terus lihat. Nah, tapi teman-teman jangan langsung kasih solusi di awal, gitu loh. Misalnya solusi menekan tensi, ya. Teman-teman yang tensinya tinggi sampai 200 sudah konsumsi obat bertahun-tahun, stop scroll, saya kasih solusinya. Nah, habis itu jangan langsung kasih solusi, gitu loh, ya. 3 menit terakhir, ya, atau 20 menit terakhir. Menit ke 20 saya akan kasih solusinya. Jadi kan dia stay. Paham nggak? Ya, ya jadi oke. kasih Jadi tip, kasih solusi, tapi jangan langsung dikasih. Teman-teman spill dulu, gitu. Terus apalagi ya? Banyak deh yang bisa teman-teman jadi hook, ya. Tergantung dari teman-teman fokusnya di mana keluhannya, gitu. Tapi kalau udah live, ya, saya kan live TikToknya Ginjal TV. Tapi kalau udah live saya nggak hanya membahas ginjal, jadi membahas hipertensi, diabetes, asam urat, udah ajar aja. Asal kita bisa manfaatin hooknya, nggak terlalu problem gitu loh. Nah, oke teman-teman Mak, bisa pelan-pelan. gonta-ganti itu bahasanya. Ya, oke pelan-pelan. Jadi tadi stay dulu di sini. Terus sudah gitu, Mak. Sapa-sapa mereka nggak? Apa kabar, teman-teman? Dari siapa disebut-sebut nggak gitu? Setelah tadi Enggak, nge-spill, terus enggak. apa yang dilakukan? Oke, Kalau aku enggak, karena enggak ada waktu aku cuma sejam dan itu aku oke, enggak ada waktu absen begitu. Jadi setelah itu aku langsung kan kalau bisa kita bikin skripnya, poin-poinnya, misalnya membahas asam urat. Asam urat tinggi karena apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Kita bikin poinnya dulu supaya kita enggak fokus ke penonton, tapi kita punya apa namanya, punya timeline sendiri. Live kita tuh ngapain aja. Kalau aku gitu. Jadi setelah oke. ini bahas ini, bahas ini. Jadi bukan kita dikendalikan oleh penonton, ya. Kan banyak tuh, misalnya aku lagi nginiin gerakan ini, tangan nih, pagi. Terus, Kak, kalau kaki ini kram gimana? Kan kita terpancing buat jawab dong, karena dia nanya. Tapi kalau aku enggak, gitu loh. Kalau aku kasih solusi, teman-teman yang keluhan lain, teman-teman silakan masuk ke Ginjal TV, VT-VT-nya di situ ada untuk membantu mengatasi keluhan yang lain. Hari ini fokus bahas ini, gitu loh. Jadi jangan kita yang dikendalikan, tapi kita yang mengendalikan. Karena live itu kan panggungnya kita, gitu loh teman-teman. Kalau enggak kita bisa jadi bulan-bulanan. Jadi mereka ngetik gitu, tanya ini, kok nggak dibalas-balas sih gini-gini gitu kan. Jadi kita kembaliin lagi ke tema kita apa. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bingung, ya. Kita jadi punya apa namanya, rundown-nya lah. Kita membahas apa. Itu teman-teman. Ya, Usahain berarti sih setiap begitu. berarti setiap kali mau live, Mak Tri buat dulu nih ya pointer-pointernya apa-apa dan bisa jadi selalu berbeda ya, Mak ya. Nggak, sebetulnya sih gitu loh. Kan materi kita kan itu-itu aja Kak Mona. Iya, Ya, oke. misalnya tensi ya kita bikin dulu kalau mau bahas ini, mau bahas asam urat ini, bahas ini, ya besok lagi kan tinggal muter-muter aja. Kurang lebihnya gitu. Jadi teman-teman kalau lihat live saya, sebetulnya yang dibahas itu aja. Ya, itu aja. Ya, kalau teman-teman
perhatiin yang dibahas itu aja, cuman dari sudut pandang yang berbeda gitu. Kan kita akhirnya masuk ke nutrisi. Nah, teman-teman yang udah nonton live saya kan tahu ya, saya nggak membuka AFC di live. Jadi saya menggiring closingnya tuh di WA. Menggiring CTA-nya, jadi CTA-nya itu di WA. Nah, karena menurut saya ya, daripada dia ke DM, daripada nanya di live, mending kita arahin dia ke WA. Karena kalau WA kan kita dapat nomornya, kita bisa follow up. Ya, kalau kita gini, kalau aku gini ya, ada yang tanya aku jawab, cuma aku skip. Enggak, aku jelasin. Jadi sebetulnya nge-live itu bukannya kita menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya, itu kita cuma mancing, ngasih spill, boleh sih buka-buka dikit gitu, tapi nggak jelasin sejelas-jelasnya. Kalau saya nggak sejelas-jelasnya, supaya mereka penasaran dan cari tahu. Tentang nutrisi, saya jelasin nggak, nutrisi sel itu fungsi untuk apa? Ya, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Udah, cukup sampai di situ. Kalau dihubungkan dengan sakit ini, teman ya keluhannya ini, boleh langsung masuk ke sini ya. Nah, kayak gitu. Jadi giringnya ke WA. Gitu sih Mbak Mana. Ya, Mak Tri, kalau ada orang yang nanya, aduh ini saya udah sekian hari nih, kata dokter gini-gini, apa solusinya? Mak Tri jawab apa gimana tuh? Dia, nah jadi gini, kalau dia, karena gini teman-teman, eh, saya giring untuk masuk ke WA itu dengan alasan bahwa masing-masing orang itu punya keluhan berbeda-beda, ya. Treatmentnya jadi berbeda-beda. Jadi teman-teman kalau punya keluhan ini tuh kakak ini tadi keluhannya ini ya, boleh langsung masuk aja kak, ya masuk ke sini nanti saya akan jawab gitu loh. Jadi kita nggak bisa jawab semuanya lewat WA karena masing-masing kondisinya berbeda-beda, keluhannya berbeda-beda gitu. Jadi kita arahin mepet-mepetnya tuh giring mereka masuk ke WA karena kita butuh nomornya untuk kita follow up nanti gitu. Jadi itu. Oke, oke. Terus kemudian Mbak, tadi kan udah nih di awal, misalnya Mbak Tri tadi pakai gerakan-gerakan, gitu. Terus nge-spill ya, yang tadi intinya adalah kamu kalau asam uratnya tinggi, tekanan darah nggak turun-turun, jangan kemana-mana, tetap di sini gitu kan. Terus setelah itu masuk ke dalam materi lah ya, yang sudah Mbak Tri tuliskan seperti apa nanti apa namanya arahannya begitu. Terus kemudian kalau ada yang bertanya-bertanya, cuma spill-spill aja nggak sampai detail. Intinya live itu bukan buat menjelaskan secara detail dan kemudian nanti arahkan ke atas gitu kan. Yang Mak Tri kan cuma nunjuk ini ya, ke sini aja gitu ya. Karena tadi Mak Tri bilang beda orang, beda apa, beda beda kasus, beda treatment gitu. Nah, Mak, ini terus kemudian ketika Mak jalan ya, ngomong terus gitu ya, terus kemudian ada orang lagi bertanya lagi, misalnya, saya udah sekian lama nih ginjalnya sakit, udah minum obat segala macam gitu ya. Terus udah gitu eh, dia nanya tentang penjelasan materi. Emang sel kenapa misalnya gitu? Itu materi juga jelasin apa gimana, Mak? Jadi jadi gini, alurnya teman buat buat sesuai dengan apa namanya stylenya teman-teman ya. Buat stylenya teman-teman. Yang penting kan intinya adalah kalau aku karena nggak aku buka. Teman-teman kalau buka AFC-nya silakan ya. Tapi kalau saya kan nggak buka. Jadi saya kasih solusinya mereka dengan nutrisi sel. Nutrisi sel ini bekerjanya untuk ini itu aku kasih tahu garis besarnya. Fungsinya nutrisi sel itu apa, fungsinya untuk apa, kemudian cara kerjanya gimana, secara garis besar aku jelasin di live. Ya, tapi nggak yang detail gitu, garis besar. Nah, supaya bikin mereka penasaran. Setelah itu kita storytelling campur karena yang membuat mereka itu kadang-kadang storytelling kita atau storytelling teman kita atau storytelling yang kita dampingin ya. Oh, itu kena banget itu kasus gue gitu. Nah, kayak misalnya aku ya, teman-teman yang ngalamin migrain, vertigo apa namanya sering banget setiap hari siapa? Komen dulu deh. Nah, itu salah satu cara kita mancing gitu loh. Ya, teman-teman. Karena engagement itu Ya, ya, penting ya. banget. Penting banget untuk menaikkan komentar
Kalau komentar kita naik, makanya tadi kan saya tanya seberapa banyak teman-teman di sini yang live tapi komennya hitungan jari. Artinya apa? Engagement-nya kurang. Nah, gimana supaya nggak kurang? Kita interaksi. Jadi kita jangan ngomong searah. Memang sih live-nya cuma kita doang yang bisa kelihatan, cuman jangan searah gitu loh. Ya, pancing. Makanya teman-teman tadi kalau ngelihat gaya saya ngomong kan saya selalu nanya, minta teman-teman jawab ya supaya interaksi gitu loh. Ya, pertama supaya nggak ngantuk, kedua supaya dia fokus, stay terus. Abis ini ngapain ya dia nanya itu, abis ini ngapain ya gitu. Itu kalau saya ya. Kalau mereka nggak jawab, Matri cuma dikit nanya, yang jawab cuma satu atau malah nggak ada yang jawab sama sekali, pernah nggak Matri? Nggak pernah. Oke. Awal-awal penontonnya sedikit pernah, tapi ketika penonton udah banyak itu nggak pernah. Makanya Ya, teman-teman cari cara supaya penontonnya itu ketarik. Gimana penontonnya ketarik? Jadi sebetulnya itu kayak apa ya? Kayak lingkaran loh. Nah, makanya di awal itu teman-teman coba teman-teman perhatiin di awal itu kan saya baru mencet gini aja tuh udah ratusan sampai 1K. Belum siap lagi merapiin udah seret gitu. Makanya saya kebangun di situ langsung turun gitu. Ya, kita masih begini begini aja tuh udah menontonnya udah turun itu sering saya alamin gitu. Jadi ngeklik gitu ya, ngeklik terus udah naik gitu. Nah, kita belum siap gitu. Nah, makanya teman-teman kalau mau nge-live siapin dulu. Atributnya siapin. Kertasnya siapin, kalau pakai kertas. Terus apalagi siapin. Nih, saya begini dikit aja. Nah, naik 100, 200, 300, 400 gitu kan detik. Sampai 1K sekian, terus saya baru gitu udah turun gitu loh. Ya, oke. jadi makanya saya bilang tadi hook pertama yang kita ucapkan itu menentukan banget penontonnya tambah dibuang lebih banyak atau ninggalin. Nih Oke. gitu. Berat, Jadi itu penting banget. berarti di perjalanan Matri juga nanti akan ngomong lagi ya. Ayo silakan Ngomong teman-teman nih lagi. yang ngomong lagi ya, yang udah asam uratnya menahun gini 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 stay di sini. Nanti kita akan Iya, temukan jawabannya gitu ya. iya. Oke. Pokoknya Uh, interaksi terus lah, interaksi. oke. Mak, Gitu. storytellingnya menarik kayak gimana Matri? Matri punya ketika Matri menjelaskan tuh Matri ini enggak menyampaikan tentang dulu saya punya pengalaman gina gitu gitu atau Iya, gimana iya, Sar? iya. Jadi kan gini teman-teman. Memang apa? Teman-teman perhatiin deh. Kayak Rali ya. Rali itu secara nggak langsung storytellingnya itu bagus karena dia ngalami ya. Karena dia penyintas cancer ya. Cancer survivor. Tapi teman-teman dengan kecil hati, aduh apa? Kan saya nggak ada cancer, nggak ada penyakit wabah gitu loh. Terus gimana supaya membuat orang ini? Kadang-kadang bukan seberapa parahnya kondisi kita dulu, tapi seberapa kita bisa membuat itu relate ke orang yang nonton gitu loh. Ya, jadi teman-teman mungkin dari cara penyampaiannya atau cara gimana, pokoknya storytelling nggak harus punya kita sendiri. Kan kita juga sering dengar Oke. di apa di Zoom testimoni ini. Nah, itu jadi bahan cerita buat kita live. Saya tadi habis Zoom teman-teman ada yang ngalamin ini begini begini begini. Itu ceritain aja gitu loh. Ya, itu yang membuat orang oh iya, oh benar. Saya sering banget baik itu saya maupun yang saya dampingin. Kan banyak nih yang saya dampingin, ada yang CA prostat, ada yang fungsi ginjal, bahkan yang baru join pun itu ngomongin di live gitu loh. Teman-teman tahu nggak kemarin yang ikut live nih? Nah, dia tuh ceritain aja udah. Jadi sedapat mungkin kita cari bahan yang relate banget sama yang nonton kita gitu. Makanya kita mesti cari tahu yang nonton kita itu kebanyakan bagaimana gitu. Ininya apa namanya? Orangnya yang bagaimana gitu loh. Jadi kan masing-masing Oke. berbeda setiap saat kita nge-live ya. Ya. Matri, storytelling yang menarik itu menurut Matri kayak gimana? Kalau kita tidak mengalami sendiri, tadi kan Matri kan bilang ya, kalau Kak Rali oke, karena kan Kak Rali kebetulan mengalami sendiri. Ya Nah, itu apa tadi sih kamu hal yang perlu keluar kalau kita ngomong berbagi cerita tadi yang
cerita cerita-cerita orang tadi. boleh, ya cerita teman kita boleh, cerita yang kita baru dapat dari Fast Track tadi, ada yang testimoni pagi misalnya kita ceritain, atau yang dari grup yang sering di-share kan testimoni-testimoni kita ceritain. Pokoknya Hmm. apa aja bisa kita jadiin storytelling. Yang penting Oh, di live itu harus ada tuh storytelling. Tapi juga jangan yang dibuat-buat banget. Kita bisa ceritain rally, ya, ya kan? oke. Walau kita nggak ngalamin gitu ya, kita bisa ceritain siapa aja gitu. Yang penting Ya, kita komunikatif, teman-teman itu yang membangun mereka, membuat mereka terbuka gitu loh sama kita. oke. Mak, pakai promosi nggak, Mak, kalau mau live? Enggak, Dipromot nggak? maksudnya enggak, aku enggak ada sama sekali. Mulai dari awal organik semuanya, enggak ada berbayar. Termasuk juga Dulu itunya. akun-akun yang lama malah sempat diajarin kan sama Miss Konten kan, berbayar gitu ya. Iya, Sebelum iya. live Mm-mm. dulu yang Matri, dulu yang akun Matri pernah, tapi enggak berefek. Justru yang sekarang ini saya enggak bayar apapun, tapi bisa. Oh, termasuk juga posting-posting juga nggak ada yang dipromot ya? Enggak ada. Feed-feednya nggak ada yang dipromot. Enggak ada sama sekali. Enggak ada yang promosi sama sekali. Oke. Jadi Mbak Tri, kalau ketika live tadi ya, kalau misalnya nih ada yang langsung nanya AFC ya, Oh, gini, waktu di live sebelum kita nge-live ada setelannya. Ada di setel dulu. hmm, Komen-komen yang kita batasin. Nah, kita ketik di situ. FC lah, apa, si biru, si ungu, oh, Jepang, itu udah aku cut. Jadi setiap yang ketik itu dia nggak akan masuk di live kita. I see, udah langsung kesaring, Nah, betul, ilmu juga betul. nih. Oke. Jadi Terus Mbak Tri, sebelum kalau kita, mulai, ah, hmm, sebelum ya silakan. mulai, dan itu nggak harus sekali kita setting itu akan selamanya begitu, ya. Kalau kita setting live itu kan yang pertama kali umur ya, umur dibatasi yang 18 tahun itu kita klik oke. Kemudian jenis konten milik diri. Nah, itu kita klik juga itu sebelum live. Kalau yang pengaturan filter komen itu sekali aja kita filter itu selamanya udah begitu. Oh, oke, filter sekali udah selamanya ya. Filter komen ya. Kalau pengaturan live, setiap kita mau live itu kan ada pengaturan ya. Usia 18 tahun kita klik, kemudian Iya. isi konten yang milik sendiri itu kita klik juga. Iya, oke. Teman-teman, kalau ada yang mau tanya lagi berikut tentang live, silakan tulis di kolom komen. Habis ini kita akan bahas tentang bagaimana untuk follow up via WhatsApp-nya, karena ini juga penting banget ya. Jadi bukan hanya live berdiri sendiri, tapi juga bagaimana kita follow up via WhatsApp-nya. Dan teman-teman dibuktikan tadi Mbak Tri menyampaikan ya, ternyata bahkan Mbak Tri udah nggak buat VT lagi saking sibuknya. Itu malah terakhir VT-nya di bulan Desember ya. Desember, lihat aja deh, saya juga lupa terakhir VT itu. Wow. Nggak sempet lagi, Kamona Yes. beneran. Yes, oke. Jadi nggak apa-apa. Ini kita buat yang biasa live kan memang apa namanya bingung juga. Aduh, kapan nih buat video lagi dan sebagainya. Jadi it's oke ya seperti itu. Terus Mak Tri, kalau di bagian ini ada nggak yang profil saya adalah Mak Tri bla bla bla, saya adalah Tri Room bla bla bla, itu ada nggak? Ditulis nggak Mak? Yang definisi itu loh Ada, saya. nggak ada. Deskripsi ya Oh cuma iya. apa gitu aja kok. Nggak nyebutin nama. Oh oke. Nah terus Mak Tri Iya. orang pada bilang tadi ya di kolom komen, Mak Tri kalau mau jelasin luar biasa udah kayak dokter. So bagaimana kok bisa sampai di level itu Mak Tri? Penjelasannya bagus kayak dokter katanya. Sebetulnya sih karena biasa ya teman-teman ya. Aku kan udah dari Hmm. 2020 ya. Sebelum itu sering bawa Zoom, sering roadshow ya, sering ketemu orang, sering ngejelasin yang slide LOP ya. Udah minimal kita tuh udah tahu lah apa yang kita omongin. Jadi memang apa namanya menguasai materi produk itu juga penting ya. Tapi teman-teman juga jangan keder juga kalau misalnya aduh baru pertama terus banyak yang nanya. Makanya syaratnya kita live tuh pertama kita pede. Ya, ini panggungnya panggung kita. Jadi kalau ada yang macam-macam di komen nggak usah dibaca. Ya, nggak usah pusing, nggak usah dibaca.
Ya, misalnya ada yang tanya, Ibu dokter ya? Sekali, dua kali kita jelasin. Tapi lama-lama main klarifikasi capek. Nggak ada waktu gitu ya. Ya akhirnya ya udah biarin Ya. aja mau dia panggil kita dok kek, mau dia panggil apa kek. Gitu. Yang penting kita Iya. pede. Kita salah sedikit aja tuh sebetulnya nggak masalah. Pernah ya, pernah ada yang komen, aku lagi jelasin nutrisi ya, nutrisi sel gini-gini. Terus ada yang jelasin ya, nutrisi itu gini-gini. Udah, diemin aja nggak usah dibaca. Ya, anggap aja nggak nyampe di kita. Gitu loh. Jadi Iya, iya. teman-teman jangan intimidasi sama orang yang biasalah suka netizen-netizen yang nggak jelas, suka komen, suka ini, suka itu, diemin aja. Gitu loh. Yang Iya. penting lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari, nah dia jadi fanatik ke kita. Nah itu yang buat seperti itu gampang-gampang susah. Makanya kalau udah fanatik, teman-teman udah dicari terus, live terus. Nggak ada istilah males, capek sebetulnya. Yang capek itu Oke. sebetulnya bukan live-nya. Yang capek sebetulnya bukan live-nya. Setelah live-nya, nanti setelah ini deh. Nah, oke. Nah, termasuk kalau gitu kalau ada orang yang tanya by DM dibales nggak sama Tri? Jadi dia nggak ke WhatsApp tapi dia langsung DM. DM dibales, aku arahin ke WA. Kak, langsung, Oh, Kak, konsul langsung ke WA ya, gitu. Kak, langsung ke WA oke. nomor ini, gitu. Jadi aku kasih nomor WA aku ke DM. Karena kan gambar-gambar kita semuanya ada di WA ya, testi segala macam gitu kan. Jadi kalau masuk ke DM lebih ribet lagi dan kita nggak tahu kontaknya. Aku nggak mau cuman Betul. ngasih ini gratis doang. Ya kalau gratis di live-nya. Setelah masuk tuh dia, gue mesti tahu nomor lu. Gitu. Yes, betul sekali. Oke. Ini karena belum ada lagi yang tanya tentang live, nggak apa-apa. Kita masuk dulu di follow up ketika masuk ke WhatsApp. Misalnya, Mona masuk. Selamat pagi dok. Selamat pagi dok misalnya ya kan banyak yang nanya gitu pasti kan Mak ya. Pagi dok. Jadi untuk penyakit ginjal apa tadi nutrisinya dok? Ya, jadi kita langsung gali dulu ya. Kan ginjal itu bukan hanya dari ginjal ya. Penurunan fungsi ginjal itu kan mesti tahu dulu sumbernya apa ya. Keluhannya, gejalanya, riwayatnya, punya penyakit apa kita gali dulu sampai kita tahu kondisinya dia gimana. Nah, baru ya apapun kondisinya kan, apapun makanannya, minumnya kan teh botol gitu. Kalau kita apapun keluhannya ya kan solusinya nutrisi. Udah, sebetulnya Oke, simpel jadi gitu. kayak tadi eh, tadi aku nih ya, aku pengen tahu cara ngegiringnya Mak Tri ya. Saya nih Mm-mm. masuk sore pagi dok, saya Mona. Jadi nutrisi buat ginjal apa? Nah, Mak Tri nanyanya gimana? WA-nya gimana? Ngebales WA aku. Ya, oke Kak. Sebelumnya aku tanya dulu ya Kakak riwayatnya penyakitnya apa, terus keluhannya apa. Ini nanti gali kan satu pertanyaan supaya dia jawab. Jadi satu pertanyaan. Jadi kayak ya komunikasi kita yang kuasain ya. Jadi yang menang itu yang menguasain komunikasi. Jadi jangan dia yang nanya yang harus jawab. Kalau dia nanya sih pertanyaan lagi. Itu loh. Oke, Teman-teman tahu ya. ya. Jadi kan dia tanya gini, tanya lagi dulu dia. Mau namanya kek, mau dari mana kek, usia berapa kek. Pokoknya setiap kita kasih chat, bikin pertanyaan dia. Kasih kita jawab lagi, kita tanya supaya dia jawab lagi. Oke, Gitu. Nah, ya baru misalnya, terakhirnya ya solusinya ini. misalnya, oh apa dari penyakitnya? Iya, saya hipertensi, udah lama, bla bla bla. Oke, terus kan nanti Kak Tri nanya lagi kan, Kak Tri nanya lagi, sampai kemudian, jadi obatnya apa dok? Gitu kan? Aku tanya lagi lah tuh, obatnya apa tuh dok? Gitu. Nah, Mbak Tri di titik kapan akhirnya Mbak Tri kemudian menyampaikan tentang Subarasi Utsukusi ini dan cara nyampeinnya kayak gimana, Mbak Tri? Apakah ngasih Ya, flyernya? Apa kasih gimana? oke. Jadi kan aku udah jelas-jelasin waktu di live bahwa obat ya. Jadi saya tidak merekomendasikan, saya merekomendasikan nutrisi ya, nutrisi sel. Jadi kalau dia nanya obat, berarti dia nggak ngeliat di live kita ya. Jadi aku giring mereka juga dengan nutrisi, bukan obat ya. Jadi kalau obat ke dokter, karena aku nggak mau buang-buang waktu mereka tanya obat-obat. Ya orang kita bukan obat gitu kan. Jadi jangan sampai masuk ke WA tuh masih salah persepsi. Kalau dari awal dia bilang obat,
Saya nggak merekomendasikan obat apapun. Udah langsung strict to the point aja. Saya tidak merekomendasikan obat apapun. Silakan kakak konsumsi obat yang dikasih dokter, ya kan? Oke, terus bapaknya ya untuk keluhan kakak ini, ya kan solusinya seperti yang di live yang saya sebutkan itu nutrisinya ini. Baru di situ muncul. Nah, kasih. Nah, setelah itu baru dikasih Kasihnya apa? pertanyaan lagi. Kasih flyer. Iya, Kasihnya ada kasih satu flyer. flyer yang ada satu flyer yang ada paten manfaatnya, fungsinya itu. Ya, satu flyer itu aja. Baru Oh, setelah oke. itu tanya harga dan lain sebagainya. Udah tinggal cara kita aja. Jadi kan style kita juga beda-beda. Jadi teman-teman kasih bahasanya yang bahasa supaya ngena. Jadi intinya teman-teman, intinya ya, kalau udah masuk intinya teman-teman tuh yang masuk di live itu kan pasti cari solusi kesehatan. Berarti rata-rata orang yang sakit. Ya. Jadi kita harus nunjukin satu apa? Empati. Ya, pertama tuh harus cari empati dulu. Makanya kita gali lah ininya, keluhannya, segala macam cari empati. Jadi kalau kita dia sikapnya empati kan dia lebih terbuka sama kita gitu kan. Lebih terbuka segala macam. Nah, baru di situ kita bisa masuk apa yang kita sarankan tuh dia bisa terima. Termasuk kita giring. Kalau udah sampai digiring kasih nutrisinya kita spill, dari situ aku langsung telepon. Jadi Oke. kuncinya ada di telepon. Jadi teman-teman cukup sampai di chat gitu loh, ya. Oke. Setelah itu usahakan telepon. Kalau nggak sempat telepon di hari yang sama, teman-teman di hari berikutnya, ya follow up lagi telepon. Usahakan karena lebih ngena lagi kita kalau ngomong darah, ya kita tahu intonasinya dia lagi sedih kek, lagi apa kek, dan kita bisa lebih nyampe gitu loh, ya empati kita, perhatian kita bisa lebih nyampe dengan telepon, dengan bahasa langsung daripada dengan tulisan gitu loh. Jadi Ya. kuncinya sih sebetulnya menurut aku ya, menurut aku. Pokoknya kalau udah sampai di live, ini sampai akhirnya Kak kita bisa lanjut konsul lewat telepon. Saya ada waktu, Kakak bisa di telepon nggak? Gitu aja. Itu sih sebetulnya. Oke. Kebanyakan Mak Tri, rata-rata di aku ya, ya. di aku Oke, sembilan pelan-pelan, puluh Say. persen tuh. Satu tadi, harus ada empati. Gimana caranya, kalimat apa yang kita bisa sampaikan untuk menunjukkan saya empati sama kamu? Ya, bahasa kita yang masing-masing stylenya kan beda ya, Kak. Jadi misalnya dia udah ada keluhan ini ya kita oh gitu kan. Oh, udah berapa lama, Kak? Oh, gitu aja. Ya, jadi kan di situ Kak nunjukkan empati kita, perhatian kita. Jadi kita tuh bukan jualan, tapi kita kasih solusi gitu. Jadi orang sakit kalau dijualin kayaknya gimana gitu ya. Nah, padahal cara menarik dia juga untuk masuk ke WA itu kita nggak jualin, tapi solusi. Teman-teman yang mau solusi yang seperti saya tadi bilang, teman-teman boleh masuk ke sini. Itu loh Kak. Jadi kita bukan Hmm, saya jual ini. Ya kalau udah ya bisa aja sih, bisa, mungkin bisa orang tergiring ke situ. Tapi kalau orang lagi sakit tuh caranya tuh orang buat curhat, orang buat memang sih wasting time, tapi kebanyakan ya memang bisa terbukanya dengan kita tuh kalau kita nunjukin empati gitu. oke. Terus kemudian kita perlu tanya nggak sih pengobatannya selama ini pakai apa? Boleh Apakah aja, pokoknya itu hmm, gantung kita aja Kak, gimana menggalinya mau sejauh mana, boleh aja. Karena kan kita juga perlu tahu, perlu cari titik tombol paniknya dia tuh di mana. Kan udah bertahun-tahun konsep gini, udah kesana kesana. Nah, berarti dia udah lama nih. Nah, dari situ kan kita bisa tahu, gitu loh. Yang bikin closing kan kita bisa menyentuh tombol paniknya dia, ya. Kalau kata Ko Budi menciptakan ketakutan, bukan berarti kita sampaikan nakut-nakutin. ya. Berarti kita sampaikan gini ya, Mbak Tri. Wah, kakak, ini kalau udah kayak begini, bisa-bisa nanti kakak cuci darah nih, atau misalnya udah Jangan cuci darah. Oh, gimana nakut-nakutin tuh? namanya. Gimana jadinya untuk menciptakan ketakutan, bukan nakut-nakutin? Iya, gimana ya bahasanya ya? Contoh gini loh.
oh ini kondisi kakak tuh sebetulnya nggak bisa disepelein lagi, ya kan? Kalau selama ini kakak kan udah konsumsi obat, tapi sebetulnya kayak gitu tuh lebih bagus kita sampein di telepon. Karena bahasa kita telepon dengan bahasa kita ini beda. Jadi kalau kalau aku ya, kalau aku pas di WA itu bahasanya bahasa kayak ngasih flyer, oh ini kakak kebutuhannya ini udah. Nah setelah itu baru kita minta waktu telepon. Di telepon itu Ah, kita tunjukin. Kan oke, empati orang bisa ngelihat kalau kita secara langsung, Kak. Yang kerasanya secara langsung. Nah di situ kita nunjukin gitu loh. oke. Berarti ketika flyer nggak ada harga ya? Harganya berapa, Kak? Nggak Aku sebut. banyaknya ada yang ada harganya. Aku ada yang harganya. Aku sampai sampai nunjukin di harga dulu baru aku mau telepon dia. Karena kalau enggak percuma ya, nggak tahu harga terus langsung nelpon percuma. Oh, mahal banget gini-gini. Kalau yang udah begitu tuh aku tinggalin dulu gitu Hmm? loh. Jadi dari Udah, flyer kan ada nanya harga, udah. aku sebutin. Jadi kalau udah di WA jangan kita Di bang, kan udah terakhir-terakhir kan, bukannya di kalau awal sedih. ya. Jadi kalau di awal dia nanya harga, aku juga ngejawab. Makanya semua yang ngendaliin kita. Jadi bukannya kita yang apa namanya eh, yang menguasai percakapan itu walaupun secara teks ya itu kita yang ngendaliin. Jadi ketika dia di awal udah nanya harganya dulu, ya kan berapa kak mahal ya? Nah, itu aku nggak jawab. Kak boleh tahu dulu keluhannya apa supaya gini 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 ya kayak gitulah. Baru sampai terakhir 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 baru solusinya ini. Solusi ini baru tanya harga gitu. Kalau udah sampai di harga baru aku kak apa kita lanjut telepon aja. Nah, baru di situ ini. Oh, Kalau misalnya oke. dari Jadi, harga mm-mm. dia belum mau ditelepon, aku nggak telepon. Berarti dia belum siap Oh, di harga kan? hmm, Ya kita ngapain ya. push juga nanti kasih waktu sehari dua hari buat kita follow up. Jadi sebetulnya Oh, live itu cuman buat mancing, giring orang masuk ke WA. Nah di WA-nya ini sebetulnya kuncinya. ya. Gimana kita yang dari cold market ini bisa percaya kita, bisa trust sama Halo, kita Putri. gitu. Ya, barusan freeze, Mak. Oke, jadi biar dia bisa trust sama kita ya. Hmm. Oke. eh oh, aku yang unstable. Bentar. Nah, jadi Mak masuk nih ke WA tadi percakapan kan. Oh, udah berapa lama sakitnya? Oh, pakai obat apa aja? Bla 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 lah. Sampai pada satu titik, oke, ini kayaknya biar misalnya ya pakai bahasa. Untuk lebih jelasnya kayaknya enak untuk kita ngobrol langsung deh Kak. Saya kebetulan hari ini ada waktu nih Mm-mm. dari jam sekian sampai jam sekian misalnya gitu ya Mak ya. Nah, udah dia Mm-mm. telepon dong. Dia telepon, ya telepon kita atau dia, terserah. Terserah mana yang ini. Biasanya kalau yang dia penasaran, dia telepon kita duluan. Waktu ngasih waktu jam Oke. segini, jam segini. Oke, nah terus ngegiring ketika kita ngobrolnya tuh, Mak. Karena kan kita nggak bisa lihat muka dia tuh. Mm-mm. eh Gimana tuh? Kasih contoh, Mak, misalnya. Giringnya pakai perasaan. Gimana? Ya pokoknya udah gitu. eh Ya misalnya Kak Mona tadi udah ya yang aku jelasin ya Kak di chat ya. Nah, udah terus aku tanya gimana menurut pendapat Kakak gini 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 kalau dia masih begini gini tapi harganya mahal ya kita kasih kasih apa namanya solusinya gitu loh. Memang kalau dilihat secara harga mahal, tetapi kan kesehatan Kakak itu yang utama. Ya begini gini 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 gitu aja. Ya kita semua punya style masing-masing sih ya. Aku juga nggak bisa letterlek apa karena masih sama Kamona mungkin aku akan beda sama Embun. Kan Embun ngomong begini, aku responnya begini. Yang penting kita udah tahu nih tipenya Kak Mona begini, tipenya Embun begini. Ada tipe yang nggak bisa dipus, ada yang tipenya senang ditanyain terus, ada yang nggak mau tanyain juga penyakit-penyakitnya. Jadi kan uh, kita harus gali dulu nih. Tapi ada yang nggak mau gitu, cuman mau tahu nutrisinya gitu kan. Terus ngapain ditanya-tanyain penyakitnya? Itu ada juga yang itu gitu loh. Jadi ya udah macam-macam. Ya lu kalau nggak mau ditanyain ngapain konsul ke WA kan gitu. Tapi ya Iya, kita iya, mesti iya. sabar, memang banyak macam gitu. Ya kita mesti kasih tahu alasannya, kita ditanya dulu riwayatnya
Kak, supaya saya bisa merekomendasikan nutrisi yang sesuai dengan keluhan kakak gitu loh. Kalau saya nggak tahu latar belakang kesehatan kakak, saya nggak bisa yang sesuai dengan kebutuhan. Ya kayak gitulah. Karena kan nutrisi beda dengan obat. Ya nutrisi itu nggak ada. Oh kalau obat itu ukurannya dosis. Kalau nutrisi kan ukurannya takaran sesuai kebutuhan. Nah jadi dari situlah Iya. kita ngomongnya gitu. Iya, jadi ada juga mungkin orang yang komentar kalau gitu ngapain minum nutrisi, mendingan minum obat aja gitu ya. Ada nggak itu masuk dalam komen kalau kita lagi live gitu? Kan tadi kan Mbak Tri kan bilang kayak gitu kan? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Karena kan memang kita jelasin cara kerja obat, cara kerja nutrisi gitu loh. Obat Hmm. kalau mereka ngomong gitu ya coba kakak yang sudah konsumsi obat diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol yang udah konsumsi obat coba ketik dulu udah berapa tahun konsumsi obat. Nah, ketikan tuh dia bertahun, oh 11 tahun, 12 tahun, 20 tahun. Nah, kan enggak, ya kan? Nggak ada, masih tetap. Nah, dari situ kita lempar-lempar aja. Jadi kuncinya tuh di kita sebetulnya. Live, chat, semuanya kuncinya di kita. Pokoknya kalau kita udah dapat nomornya, kita giringnya tuh kuncinya di kita. Ya mesti Iya. Oke. sabar-sabar, karena kita masing-masing orang juga beda gitu kan. Walaupun kita udah punya pakemnya nih, kalau ada yang gini jawab gini, jawab gini. Cuman kita mesti pakai ini juga gitu loh. Intuisi. Iya, betul sekali. Dan intuisi Mak Tri bermain teman-teman karena sejak dulu beliau ini luar biasa ya. Pergi offline-nya juga luar biasa ya Mak ya dari dulu kan. Jadi sering banget, pokoknya jam terbang Iya, udah tinggi banget lah ya. ya jadi ini sebetulnya bisa disambungin banget. Jadi setelah Desember itu aku live, teman-teman, aku awal Februari itu roadshow. Roadshow itu dari live juga. Jadi setiap mau roadshow itu aku udah gembar-gembor di live. Teman-teman yang di area Jawa Timur, Jawa Tengah, Februari kedua aku udah mulai roadshow. Jadi yang mau teman-teman ketemu dan ada cek kesehatan gratisnya, teman-teman boleh apa namanya masuk ke sini ke WA. Ah itu banyak banget. Jadi Oh, teman-teman dan atau teman-teman mau bikin table talk, teman-teman omongin di live. Teman-teman, hari Jumat saya akan ada cek kesehatan gratis di Bintaro. Nah, mana nih yang daerah Bintaro, teman-teman? Boleh ikutan. Jadi sejak Februari, jadi Desember itu kan aku kegiatan Natal full sama Jawa ya. Nah, awal Februari itu aku udah roadshow Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus habis pulang Jawa Tengah ke Sukabumi, Bandung, Bogor, terus ke Jakarta keliling. Jakarta Timur, Jakarta Bekasi gitu loh. Jadi teman-teman wow. manfaatin. Jadi sebetulnya kalau udah live, teman-teman rosok mau kemana aja, teman-teman share di situ, teman-teman dikintilin orang. Dan mereka Caranya datang, supaya Mak. dia ngintil kita. Kenapa? Mak, mereka datang ke tempatnya Datang, Mak Roadshow. datang, Oh, I see. datang. Caranya dengan cekatan gratis. Kalau Iya, caranya iya, supaya oh, beli nutrisi kan nggak mau, ya kan? Teman-teman di iya, sini yang iya. mau cek kesehatan gratis MCU nih, kalau ke rumah sakit bayar 2 juta, 3 juta loh. Nah ini gratis. Aku hari ini ada di sini. Yuk teman-teman yang mau ikutan, boleh masuk ke sini daftar. Ya, kenapa mesti daftar? Karena kuotanya terbatas teman-teman, cuma 5 orang atau 10 orang. Ngomong aja, ya. Jadi kita kalau sudah tahu gini, bikin aja jadwalnya. Jadi aku terakhir Februari itu bikin. Ya, mau kemana, bikin jadwalnya. Pasang di status TikTok. Itu banyak juga. Jadi teman-teman banyak banget yang bisa kita manfaatin dari TikTok ini, bukan secara online aja. Jadi teman-teman bisa jadiin itu offline. Gitu. Wow, keren. Ya, jadi langsung kepikir ya, Masya Allah. Thank you banget, Mak Tri. Mak Tri, Iya. terus kalau dia belum closing say, Mak Tri namingnya gimana? Naming mereka, TikTok, Ginjal, bla bla Oh, bla gitu. aku lalu setiap ada yang masuk, jadi kan setiap habis live tuh biasanya masuk ya beberapa. Aku langsung kasih kasih kode ya, GTV itu Ginjal TV, terus tanggal berapa, terus namanya, terus dia di. Nah, jadi aku setiap mau misalnya aku mau ke Surabaya, aku cari nih yang udah aku save nama di Surabaya, aku kirimin flyernya.
Kak, aku mau ada di Surabaya tanggal segini, jam segini, segini. Ada cek kesehatan gratis, kalau mau daftar dulu ya. Ya. Jadi kita penting, makanya teman-teman, sekali dia masuk WA itu harus di-save, harus terdata. Minimal di apa namanya, name list kita itu jelas dia namanya siapa, terus kotanya mana. Aku kalau dia jawab nama kotku nggak lanjut gitu ya. Oke, siap. Jadi aku tanya dulu, Terus, Mak. Kak, Hmm, Oke. Nah, nah, terus, Mak, belum closing nih. Terus, Mak Tri ada suka share-share lagi nggak tentang ginjal, iyalah. tentang apa pada mereka? Ya, Oke. jadi kalau misalnya sudah masuk belum closing, itu kita mesti kuat. Jadi kuncinya mesti kuat follow up ya. Masuk bisa ratusan teman-teman. Jadi teman-teman siapin dulu ya. Jadi imannya itu iman yang besar ya. Iman bahwa teman-teman live itu viral. Live-nya itu akan sampai di satu satu K, satu sekian K gitu ya. Nanti lihat teman-teman bertubi-tubi datang chat. Teman-teman kalau nggak siap gelagapan. Karena sehari bisa datang berapa-berapa itu mesti balesin. Kalau aku kan nggak ada admin, jadi aku balesin sendiri. Nah, dari balesin itu mesti kuat kuncinya, mesti kuat follow up. Ya, follow up. Follow up-nya yang nggak harus rapat-rapat juga sih. Misalnya hari ini udah kita jelasin. Ya, di minggu berikutnya atau di minggu terakhir, misalnya hari ini Senin ya, kita kita chat, ya di Jumat teman-teman bisa follow up lagi. Tergantung teman-teman atur aja kayak apa ya, apa cara kerjanya masing-masing ya, tergantung teman-teman itu fokus di AFC-nya tuh berapa jam sehari ya, teman-teman atur aja gitu. Itu kalau yang udah banyak ya, teman-teman lebih bagus teman-teman atur waktu untuk makanya saya kemarin itu mungkin setelah puasa ini juga saya nggak live 4 kali lagi karena waktu follow up-nya jadi berkurang. Karena setiap habis live datang baru, bayar sehari 4 kali, nggak sempet follow up yang kemarin. Itu kelemahan aku. Ya, jadi makanya pas puasa itu banyak waktu aku buat follow up karena cuma 2 kali live. Nah, makanya kemarin banyak closing justru pas puasa. Ada yang ngambil sampai diamond, sapphire, 2 paket. Itu banyak kan malah rata-rata di 2 paket. Ya, gitu loh. Jadi teman-teman giringnya seperti itu. Jadi harus kuat di follow up. Dan jangan harus sabar karena apa? Dia cold market. Kita nggak tahu dia tuh wataknya gimana, karakternya gimana. Jadi mesti sabar. Itu sih Kak Mona. Oke. Ya, jadi bentuk follow up misalnya nih, ini belum. Udah kasih tahu terus dia hilang tanpa berita gitu. Nah, nanti kita menyapanya misalnya Hai Kak Mona, selamat pagi, bla 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 bla, misalnya gitu ya. Terus kemudian nanti kapan lagi menyapa lagi, Kak izin share ya tentang ini gitu-gitu atau gimana? Follow up-nya kayak gimana, Iya, iya, Matri? macam-macam aja Kak. Jadi misalnya Hmm, follow up pertama tanya gimana kondisinya, kemarin gejalanya, keluhannya gimana. Terus misalnya besoknya lagi kasih testimoni sesuai dengan keluhannya dia. Terus ya begitu aja. Jadi seininya terus misalnya ada program program apa tuh promo Ruby, teman-teman kasih tahu kalau misalnya keberatan dengan 1 paket, kakak bisa coba ya, lagi ada promo begini gitu loh. Jadi kita yang atur sendiri follow up kita tuh mau seberapa kali dan apa namanya berapa lama kembali kita follow up itu kita yang atur. Oke, Matri waktu tadi di awal Matri ngomong nggak sih misalnya, oh kakak untuk kondisi kakak sebaiknya nih paling nggak 6 bulan ya kak, kakak lakukan treatment kak. Kalau kayak begini saran saya sih sehari kakak 2 pasang deh paling nggak, soalnya kondisinya begini. Nah itu Enggak, Matri, oh gimana enggak. Mak? Jadi ya di awal setelah terakhir-terakhir kan baru aku kasih tahu produknya ya. Setelah Ya, kasih tahu produk ya udah itu aja dulu sama harga. Kalau dia nanya harga aku kasih harga. Kalau enggak sebetulnya di flyer yang aku share itu udah ada harganya. Tapi kan kadang-kadang nggak ngeh ya. Kalau dia nanya mempertanyakan lagi harga baru terakhir aku kasih harganya. iya. Gitu. Cara konsumsinya bagaimana, ininya bagaimana nggak aku kasih tahu. Closing dulu baru aku kasih tahu.
Karena banyak sekali yang Oh, cuman tanya-tanya doang itu dari tim lain ini segala macam aku nggak mau kasih tahu. Gitu. oh, jadi kita nggak bilang ini sebaiknya pengobatan sampai 6 bulan, bla 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 itu nggak perlu. Nggak perlu dulu. Kecuali dia udah mendekati mau gini-gini, terus nanya ini berapa lama kayak gini-gini, kan kita balikin lagi tergantung kondisi masing-masing. Ya kan? Progres masing-masing itu bisa berbeda-beda tergantung kondisi. Gitu. Oh, tapi kita nggak sebut ya, artinya maksudnya biar dia karena bisa jadi itu malah membuat nggak closing ya, Mak. Wah, gila, harus gue siapin 20 juta misalnya. Udahlah, mendingan gak usah lah gitu kan. Sayang misalnya kalau berhenti gitu ya. Ini paling nggak 6 bulan misalnya ya, kondisinya kayak begitu. Berarti kan dia langsung mikir kan. Kalau gitu satu paket aja sekian, wah kalau gitu harus 20 jutaan ya aku siapin uang buat buat nutrisi ini mahal banget. Dia bisa mikir gitu ya, Mak ya. Bisa jadi. Cuman kalau aku enggak. Jadi yang krusial-krusial cara minumnya segala macam dosisnya itu aku nggak kasih di awal. Kecuali dia udah ngisi data ya, transfer baru aku kasih. Gitu. Oke. Terus Mak Tri biasanya untuk ngasih dosisnya sehari starting gimana, Mak? Tergantung kondisi sih, tergantung kondisi sama keluhannya, tergantung gejalanya, tergantung komplikasinya gitu loh. Jadi ya aku sih selalu saranin kalau yang di awal ya 4 saset. Oh, 4 saset berarti 2 paket ya, Mak? Eh, nggak harus 2 paket kan, 1 paket juga bisa. Gimana maksudnya empat saset itu berarti 1 hari nih. Pola minumnya kayak gimana? Ya tergantung masing-masing kondisinya sih Kak. Dan dia keluhannya apa gitu. Hmm. Keluhannya ginjal, apa hipertensi, apa ringan enggaknya, tapi minimal eh, kondisinya dia bagaimana. Di 2 sasetnya ya 2 pasang. Jadi ya kalau dia sanggupnya konsumsi hanya 1 paket ya udah 1 paket dulu. Berarti buat 2 minggu. Tapi aku nggak sebutin itu di awal gitu loh. Aku Oh, nggak sebutin dulu ya. gitu. Tapi Oke. tergantung Mak, masing-masing sih ya kebijaksanaannya ya. ya, Tergantung oke. masing-masing sih. Mak, terus kemudian ketika terjadi transaksi, Mak ngasih tahu nggak bahwa ini adalah membership, nanti akan begini, jadi nanti buat pembelian kedua bisa dapat cashback, bla 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 Enggak, tuh Mak jelasin nggak? kalau aku enggak. Karena orang sakit butuhnya sehat dulu. Kalau udah kita pusingin sama yang begitu-gitu entah ribet. Kecuali dia Hmm. memang yang udah tahu ya. Dia udah tahu udah keliling nih ke live-nya ini, live-nya ini, live-nya ini, terus ini kita terus dia tanya, "Ini langsung member ya?" Itu aku jawab. Cuman kalau yang enggak, enggak. Yang penting kalau orang sakit itu dia kita arahin, kita dampingin dulu itu yang penting. Tapi tetap kita kasih invoice-nya tetap kita kasih, kemudian apa tuh namanya tuh username-nya tetap kita kasih. Tapi Oh, kebanyakan oke. kalau dia nggak ini nggak nanya itu apa gitu enggak. Cuman kita kirimin Oh, ini invoice-nya ya, terus username sama password kan ada. Nggak nanya biasanya gitu loh. Jadi kita oh, nggak usah pusingin dulu. Kalau menurut aku ya nggak usah pusingin sampai dia upgrade sampai ke diamond. Nah baru setelah diamond, nah baru kita kasih tahu. Orang tuh akan lebih seneng ya, lebih seneng pembelian ke-7 ternyata loh kok aku dapet ini gitu. Iya Kak, karena ini pembelian kedua, nanti akun Kakak yang pertama dibuka aja begini gini gini gitu. Nah, itu aja oke. sih intinya. Ya, Matri banyak yang upgrade, Mak, setelah konsumsi. Banyak, banyak. Oh, free ongkir nggak, Mak? Makanya kenapa? Free ongkir nggak? Mak menerapkan free ongkir nggak? Aku ya, aku free ongkir. Iya, iya, Tapi kan kita ambil dari stokis terdekat ya. Dari iya, iya, stokis terdekat ya berarti kan ongkirnya nggak begitu banyak lah. iya, iya, iya. Oke, oke. Walaupun Wah, aku udah. kan mobile stokis, kalau yang di Jakarta kan dari aku. Tapi kalau yang di Mm-mm. Jakarta dari stokis terdekat, jadi nggak terlalu inilah. Hmm, oke. Mak, ini ada nanya nih, Kak Carmila. Jadi awalnya akunnya namanya Susmila, masih masalah ginjal. Nah, terus pengaruh nggak ya nanti dia mau ganti akun, bukan Susmila lagi, tapi masih ngomongin tentang ginjal. Iya nggak apa-apa. Kan aku akun keempat aku master ginjal. Akun kelima ginjal TV. Ginjal juga.
Enggak, Tapi kan dia masih beda. akun yang Boleh sama. jadi baru. Dia masih akun yang Oh, sama mau ya, ganti nama, boleh nggak? kalau menurut aku ya, menurut aku, ini akun yang sama itu sekarang followernya berapa? Berkembang enggak? Menurut aku ya, kalau memang mau sama mau apa perjuangin, mendingan bikin baru kalau yang akun sebelumnya, karena itu semua udah kebaca di algoritma. Jadi ini ada kasus ya, aku lihat orangnya dari sini enggak. Tim aku sih, member aku. Nah setelah ngelihat aku live-nya bisa sampai apa namanya tinggi follower dan closingan tinggi banyak dari TikTok, akhirnya dia nanya gimana sih caranya, aku ajarin lah ya, bikin akun baru bla bla bla. Ternyata dia bikin tapi tidak dari baru, dia bikin dari akunnya yang sudah berapa ribu, 10.000, yang sudah 10.000 followernya. Jadi dia punya akun TikTok yang sudah 10.000. Dia pikir sayang. Akhirnya dia ganti nama, video-videonya yang lama dihapusin, dia bikin video tentang kesehatan. Tapi itu udah dari awal-awal aku bilang, Kak, mendingan bikin baru lagi. Dan mendingan baru. Udah terekam algoritmanya oleh TikTok. Tapi ngeyel kan, dan akhirnya nggak jalan karena follow penontonnya, viewsnya cuma seratusan, padahal isinya lebih bagus dari Ginjal TV. Teman-teman itu aku VT-nya Ginjal TV itu nggak bagus-bagus banget karena aku bikinnya itu mepet ala kadarnya, kepaksa. HP aku pun lagi hang, jadi lihat deh uh, apa sih namanya, kualitasnya tuh nggak bagus-bagus banget gitu loh. Tapi yang membuat booming justru di live-nya gitu loh. Ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin, mendingan tadi udah 10.000 loh followers. Dia hapusin semua feed-nya, dia ganti nama, dia bikin feed yang baru tentang ginjal, nggak jalan, di bawah 200 cuman dikasih. Algoritmanya udah kerekam. Jadi seperti itu ya. Itu juga aku dapetin juga dari para ahli TikTok ya. Mendingan kalau mau berjuang baru udah siapin dulu aja. VT-VT-nya siapin ya. Sekarang kan justru 2002 algoritmanya itu seminim mungkin editan. Ya kan? Yang dari miskonten, bener nggak? Aku nggak Benar, ngikutin soalnya. Nah, betul. minim. Jadi lebih lebih original, lebih bagus. Mendingan sekali take udah. Nggak perlu yang ngedit-ngedit Ya. gambar ini, nggak perlu lah. Coba aja, teman-teman. Makanya aku mau, sebetulnya lebih simpel lagi ya. Aku mau bikin VT juga kayaknya begitu. Ya, cuman terkendala Ginjal TV itu kan ngerekamnya seolah-olah di studio. Nah, ini yang bermasalah. Kalau nggak di edit susah. Cuman nggak tahu lah, nanti cari cara. Gitu teman-teman. Jadi Kak, siapa Iya tadi, itu, Karmila iya ya? itu kayak di studio tuh keren. Ah, Iya Kak Carmila. Jadi berarti Mak Tri ketika live itu tetap pakai itu ya Mak, tetap pakai lampu gitu segala macam. enggak, Terus aku nggak sama pakai. Aku pakai lampu ruangan aja, nggak pakai lampu tambahan. oh oke. Teman-teman sih katanya yang lebih bagus begitu ya. Jadi pakai cahaya dari alami yang lebih bagus gitu. Jadi aku nggak pakai tuh. Hmm, oke. Mak ada nanya nih Mak Kak Chan. Boleh nggak sih kita kalau live langsung 2 atau 3 akun? Jadi misalnya ya, Mak Tri live atas nama kan Ginjal TV. Terus Mak Tri kan punya akun yang lain, Peduli Ginjal, apalah gitu. Terus Mak ikutan Heeh. live juga gitu. Melivekan dari 2 handphone atau Nah, 3 handphone. sekarang gini, tujuannya apa? Tujuannya apa nih kita live akun? Kalau toh yang nanganin kita juga sendiri. Dari satu akun aja kalau masuk WA itu kawanan. Gitu loh. Jadi intinya tuh sebetulnya teman-teman bikin aja di satu akun, fokus di situ, gedein satu akun. Kalau dari dua akun, dua-duanya nah yang sama apa namanya akun, tapi kan punyanya kita. Yang handle juga kita sendiri, ya kan? Nah,
Aku nggak tahu sih efektifnya bagaimana. Kita jual retail, kan kita nggak jualan retail, harus pakai konsul dulu, ya kan? Nah itu. Oke. Terus ada nanya, Mak, udah buat akun dari tahun lalu tapi belum diapa-apain. Bagus gak ya kalau baru mulai sekarang? Akunnya udah Ya dibuatin bisa dari aja, tahun lalu, tapi belum diapa-apain. nggak apa-apa. Yang penting teman-teman siapin dulu VT-nya. Usahain ya usahain. Aku sih waktu itu pengajarannya begitu, jadi aku ikutin aja karena udah pengen banget bisa nge-live di TikTok, TikTok ya. Jadi sehari itu tiga VT, tiga VT sehari. Terus minggu kedua kayaknya udah mendekati Natal tuh aku cuma sanggup dua karena nggak ngejar. Jadi aku bikin stok nih 10 tapi kalau sehari 3 kali cuma bisa 3 hari. Aku mesti bikin lagi. Itu nggak sanggup karena rapat Natal lah, ini segala macam. Akhirnya ya udahlah 2 kali aja. 2 kali. Nah, begitu bisa nge-live itu aku nggak ampun lagi udah hajar live. Nah, dari situ tambahan follower itu lebih banyak setelah live gitu. Oke. Mak, tadi kalau udah lama, apa namanya, dia nggak closing tetap disapa ya, Mak ya? Dan di-share apa Sapa segala lah, macam ya? sapa, Ya. tanya kabarnya. Pokoknya kita anggap mereka itu mindset kita itu jangan berhenti sampai udah close. Udah. Jadi target kita jangan closing enggak. Jadi target kita itu dia itu kita imani ya, dia itu tinggal masalah waktu aja. Banyak kok seperti itu. Ada yang closingan saya itu dari yang pertama kali aku live yang masih terbata-bata. Ada justru dari yang bulan Desember itu nanya lagi. Jadi setelah kita live terus, teman-teman status WA itu tetap teman-teman harus posting. Apapun kondisinya, status WA tuh harus posting tentang AFC. Karena kalau udah yang WA nggak perlu tutup-tutupin lagi AFC. Ya, Ya. posting testimoni ini tuh kadang mereka nggak nyangkut di kata-kata kita, tapi ketika nonton testimoni yang ngena sesuai dengan mereka, mereka bisa nanya lagi gitu loh. Wow, Mak Tri luar biasa. Persis jam 5 janji saya karena Mak Tri udah harus pergi lagi teman-teman. Nggak terasa banget 1,5 jam. Daging banget semuanya dibuka. Iya, Teman-teman tolong dong buka-bukaan dah. tulis. Bukan. Teman-teman tolong tulis dong di kolom komen apa menurut teman-teman pandangan teman-teman dari obrolan kita di sore hari ini. Kalau saya secara pribadi, Mak, oke, banyak banget dapat pencerahan, Mak Tri. Luar biasa. Banyak banget dapat pencerahan. Ini juga di apa namanya direkam ya, teman-teman. Nanti bisa rekamannya, teman-teman bisa lihat lagi. Oke, tolong tulis di kolom komen saya apa pendapat teman-teman tentang obrolan kita di sore hari ini. Wow, pokoknya ilmu banget kata Kak Carmila. Kak Natalia dapat ilmu banyak nih hari ini. Bun, keren banget Mbak Tri. Ya iya, Masya Allah ya keren banget. Siapa lagi nih teman-teman? Banyak insight baru dari Bu Wani. Bismillah, mulai besok TikToknya akun baru, katanya Kak Carmila, Kak Nisi. Keren, jelas banget. Iya, nggak apa-apa ya, jangan sayang-sayang ya. Keren, jelas banget, kata Kak Nisi. Kalau lagi live pun juga selalu stay nonton live-nya Mak Tri buat curi ilmunya. Gak usah curi, lihat aja ya. Kak Natalia, thank you Mak Tri. Kak Helmina, bersyukur hadir Zoom hari ini sebelum jalan salib, ilmunya luar biasa Mak Tri. Kemudian Kak Rosdiana, pokoknya nambah ilmu baru katanya. Bu Wani, real banget Mbak, teori-teori. Iya, emang langsung kita ya pakai real ya. Thank you Mbak Tri, kata Kak Astrid Tambunan, luar biasa. Teman-teman, ini jumlah hadir 38 orang. Thank you banget sekali lagi Mbak Tri, thank you untuk apa namanya, untuk diskusinya, untuk sharing-sharingnya. So teman-teman, next minggu depan kita akan langsung juga, mudah-mudahan harapan saya di sini kita praktek. Nah nanti minggu depan kita akan bahas lagi tentang bagaimana prakteknya. Nah kalau Mbak Tri minggu depan itu jadi berarti udah jam 4 udah live lagi ya saya. Ya, kalau mau minggu depan jam 4, ya aku geser live-nya jam 3 gitu. Ah, Minggu Masya depan Allah, lebaran kita Tadi inilah kan live-nya juga jam 2. luar Mona, biasa. Ay, minggu depan kita lebaran kayaknya ya. oh Oh udah iya, lebaran ya? lebaran. Iya.
Mau Lebaran itu. lebaran, kalau lebaran tanggal 21 apa 20 loh, belum ada hilal. Oh, Nah, oke, kita teman-teman ya, kita lihat. teman-teman nih, ini teman-teman Lebaran ya, Lebaran itu sebetulnya waktu yang tepat teman-teman buat live ya, buat live ya. Jadi jangan teman-teman anggapan orang ada sibuk nih. Banyak orang yang gabut. Nah, libur kan panjang, banyak yang gabut. Misalnya Ya, udah salam-salaman, udah terus di rumah aja ngapain. Nah, teman-teman usahain tuh. Nah, ini yang baru mau terjun live ya, udah bikin akun mau terjun live, teman-teman cari formula yang pas buat masing-masing yang relate dengan hari raya. Nah, itu PR deh tuh. Ya, yang relate dengan hari raya. Ya. Gimana makan makan apa tuh namanya? Rendang, makan opor, makan ini gimana nggak naik asam urat, tensi sama gulanya. Nah, itu tuh kasih solusi. Kayaknya kayak gitu oke. ya. Iya. Wow, ini Thank you tambahan lagi. lagi nih. Ya, Kak Aryo bilang terima kasih. Kak Elida terima kasih Mak Tri, ilmunya keren banget. Kak Neta makasih Mak Tri, God bless you. Kak Helmina tadi makasih banyak ilmunya. Kak Nani Danang banyak banget ilmunya, terima kasih. Iya. So berarti kalau kita lihat pekan depan kapan kita lebarannya, kalau kita masih bisa untuk share lagi kayak gini, tapi teman-teman dengan catatan Mak Tri bilang tadi ya, do it dulu, lakukan dulu say. Iya, Jadi enak kita praktek. ngobrolnya. Ya kan, kalau kita belum duit, terus kita Betul. masuk lagi, nambah ilmu lagi, what for, gitu kan. Kita praktekin dulu lah, seperti itu. Oke, so sekali lagi terima kasih, Mak Tri, God bless you. Tadi semua ilmunya bermanfaat banget. Semoga juga teman-teman di sini juga semakin semangat ya, karena kalau melihat next dari trip kita, hanya 4 bulan, dan kemudian untuk kita pergi ke cruise yang Singapura, Hong Kong aja 9 poin, teman-teman. Sehingga sepertinya kalau itu udah saya ngitung-ngitung secara kasar ya, 4 bulan, 9 poin, setiap bulan itu paling harus 2,5 poin. Berarti 2 hari sekali harus closing. Itu udah yang Bisa paling lah. limit. Itu yang paling limit ya. Jadi jangan main-main, guys. Seperti Bisa itu. lah Oke, ya. see you, Mak. Oke. Iya, bisa insya Allah. Makasih banyak yuk, kita kasih love-love dulu yuk teman-teman buat Matri. Yuk, kita kasih love, 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 love. Kita foto bareng dulu deh sebentar. Si Matri. Mhm. Aduh, alhamdulillah ilmunya baru banget tuh. Iya ya, luar biasa ya. Oke, sebentar ya, bentar-bentar. Aku remove Praktek dulu. ya, langsung praktek ya. Jangan cuma teori. Nah, ini lagi bikin ini. Iya, oke, kita foto dulu guys. Semua yang bisa buka open cam yuk. Oke. Matri hilang ke mana ya? Ada Matri, ada. Ini kenapa jadi Kak? Bentar ya. Bentar, view-nya aku ubah dulu menjadi short gallery ya, speaker gallery. Oke, sip. Yuk kita foto bareng teman-teman. Ada dua ya, ada dua halaman. Oke, halaman satu, satu. Buka kamera yang bisa ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, halaman dua. Halaman dua, oke. 1, 2, 3. Teman-teman karena nggak tahu di halaman mana, senyum-senyum aja ya. Oke, see you there teman-teman. Thank you very much. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Bye. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. Matri, makasih Kak Terima Febri. kasih. Sama-sama. Terima kasih. Teman-teman Bye-bye. semua. God bless you. Iya, Thank you, Mbak Tri. Thank you God bless you. banyak. Saya izin, ya, thank you. Saya izin end ya, teman-teman ya. Oke.